menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Sudah 52, umur saya sekarang baru 2 tahun ini saya mendengar pembatalan itu. Kapan itu pembatalan yang pernah terjadi sebelumnya? Katakan bahwasanya alasan pembatalan itu yang pertama pandemi Covid, yang kedua masalah teknis. Rasanya Covid ini kan wabah itu tidak hanya corona saja. Wabah ini banyak macamnya. Sejak dahulu ya, banyak TBC dan segala macam, flu burung, macam-macam lah ya. Sudah pernah terjadi, tapi tidak pernah terjadi pembatalan. 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 Apalagi terus terang Bang, saya sampaikan, sepakat atau tidak sepakat kita di sini, setuju atau tidak setuju, sebenarnya masyarakat kita, dalam tanda kutip masyarakat muslim, sudah terlanjur tidak percaya terhadap rezim hari ini. KMA 660 itu adalah ending terakhir dari sebuah kebijakan pemerintah, bukan kebijakan Kementerian Agama. Karena memang di sektornya yang harus mengumumkan itu Menteri Agama, tentu beliau yang tanda tangan. Tetapi apakah itu harus beliau saja yang tanggung jawab? Kenapa? Sudah dirapatkan bersama DPR, Menteri Kesehatan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Perhubungan, restu Presiden baru lahir. Sekarang yang ke depan itu kan tidak itu. Apa dasar pemikiran dari konstruksi berpikir daripada KMA tersebut? Yang pertama adalah berbicara kepada konteks kenegaraan, bahwa para founding fathers kita mendirikan bangsa ini melalui satu kesepakatan yang luar biasa, menetapkan 4 tujuan negara. Salah satunya adalah berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perihal haji, pernah tidak adanya pemberangkatan pada tahun 1947 ketika bangsa ini mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka muncullah pernyataan sebuah fatwa yang diusung oleh Allahyarham Kiai Haji Hashim Azhari, tokoh ulama karismatik, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa lebih baik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia daripada pergi haji. Dan itu pernah terjadi 1947, dan pada saat itu eneminya adalah penjajah. Eneminya bisa kita lihat, bisa kita cerna, dan bisa kita hadapi, karena itu merupakan enemi, musuh daripada bangsa ini. Dan ini berulang pada tahun 2020 dan tahun 2021. Lagi-lagi ini merupakan satu landasan, ini merupakan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia. Akan tetapi kondisinya berbeda. Kalau kita dahulu berhadapan dengan kolonial, tetapi kita berhadapan dengan musuh yang tak tampak pada saat ini, yaitu pandemi virus corona. Itu adalah dasar dari pemikiran aspek kenegaraan. Kemudian pada aspek pemikiran Islam ada yang namanya maqasid syariah, menyelamatkan jiwa. Ada menyelamatkan jiwa, yang ini lebih utama daripada untuk kita memberangkatkan haji. Dua variabel ini tidak cukup, ada variabel yang ketiga. Secara dunia, pandemi ini ada satu hukum yang tertinggi yang diusung oleh Chascio, yaitu dengan aditumnya
salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Maka itu ada 3 pemikiran dasar yang fundamental, mendasar, fundamental, esensi, dan urgensi. Maka saya katakan bahwa KMA tersebut itu bukan dibuat bukan tanpa dasar pemikiran yang sangat mendalam. Iya. Pertama kami sampaikan bahwasanya untuk Pasaman, alhamdulillah sebanyak 248 jemaah yang akan berangkat. Sampai saat ini belum ada yang meminta atau mundur. Yang kedua, Pak, sesuai dengan regulasi tadi tentang pelaksanaan bimbingan jemaah haji ini dilaksanakan oleh KBIHU. Dan di Pasaman ini, Pak, kami memiliki 4 KBIHU yang sampai saat ini belum memiliki izin dan telah kami urus. Mohon kepada kawan-kawan Bapak-Bapak di Kanwil dan di pusat, kalau dapat menyegerakan agar jemaah kita nantinya dapat menerima bimbingan ibadah haji dan pelaksanaan ibadahnya mabrur. Untuk sampai saat ini, kemarin kita kan sudah menyampaikan kepada kawan-kawan di daerah bidang tata budaya bahwa pemutihan KBU sudah selesai dan SK sudah kami kirimkan ke daerah masing-masing. Cuman yang KBU yang terbaru yang baru diberikan seperti di Pasaman dan ke daerah lain termasuk Pariaman, Kota Pariaman dan Tanah Abang dan lain-lain yang belum memiliki KBU itu sudah berada usulannya di kami di Kanwil, tapi belum sampai ke pusat karena sampai hari ini masih moratorium tentang izin KBU baru. Jadi kita masih menunggu dari kawan di pusat kapan moratorium dicabut, sehingga kalau sudah dicabut nanti baru kita usulkan beberapa KBU yang baru, ada sekitar 17 di tangan kami. Itu rencana nanti apabila kita sudah mengizinkan untuk menyampaikan ke pusat, akan kami sampaikan usulan untuk KBU yang baru. Dan tadi itu Pak tadi untuk masalah KBU yang baru, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah moratorium itu sudah dicabut dan kita bisa mengusulkan kembali kalau KBU daerah yang belum memiliki KBU itu ada 17 KBU yang baru kami yang belum kami usulkan ke atas karena memang belum masih moratorium